daripada ribut-ribut, berarti Kak Mikana saya tetapkan tidak bisa menjawabnya. Oke? Ih, Tuhan tolong. Ya, dah. Mbak, Tidak kamu bisa dengar dulu Yohanes menjawabnya 16. dan tidak bisa Karena tidak membuktikannya. ada yang kau tanya itu, nggak ada tertulis dalam Alkitab di Yohanes 16, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada tertulis seperti itu, bahwa Nabi Isa disuruh menyembah aku, nggak ada. Ya, selamat malam Mama Anokeila, silahkan buka kamera. Selamat malam. Iya. Nah, selamat malam, saya dari Medan. Bisa buka kamera dulu Kakak cantik? Oh ya, Iya. bentar ya, saya buka kamera dulu. Ya, saya sudah kirim undangan untuk mengaktifkan kamera. Ya, bentar. Oke. Selamat malam, Mbak Cantik. Malam cantik, ya. Nah, saya Poppy dari Medan. Jadi saya berniat ikut diskusi dengan Mbak ya. Iya. Saya mau bertanya nih, Mbak siapa? Mikana ya? Mbak Mikana Iya. boleh tahu cantik-cantik dari mana ya? Kok cantik banget gitu? Aduh, Asalnya saya yang mana? jelas orang Sumatera Utara. Saya orang Batak. Orang Batak? Wah, sama kita dong, satu kampung. Saya dari Medan juga, Kak Mikana. Oh iya, mantap kalau begitu. Iya. Ada baru ya silakan, pertanyaannya apa cantik? Ya. Ya mohon maaf, di sini bukan Martrombo ya, bukan room perkenalan jodoh atau apalah situ. Di sini edukasi Alkitab, memasyurkan, meninggikan Tuhan Yesus. Silakan apa pertanyaanmu mengenai Alkitab, saya akan jawab dengan senang hati. Saya mau bertanya tentang ini, Yohanes pasal 16. Boleh diterangkan itu, nanti saya bertanya di dalamnya setelah Kak Mikana menjelaskan. Itu tentang apa Yohanes itu? 16. Pasal 16. Di sini satu pasal itu banyak, ayat 1 sampai 33. Yang mau ditanya tentang Yohanes 16 ini apa? Tentang bertekun atau tentang Roh Kudus atau pekerjaan penghibur? Yang mana yang mau ditanya? Saya mau bertanya, ini saya ada masukan dari sumber yang terpercaya dari YouTube. Itu pun dari kitab yang Mbak Anut ya, Kak Mikana Anut. Tentang kisinya aja ya saya jelaskan di sini. Isa bawa Bani Israel untuk bersamamu menyembahku. Jadi kalau menurut Kak Mikana itu menyembahku, aku itu siapa gitu? Karena yang disuruh Isa gitu. Di Yohanes 16 tidak ada di situ Isa. Ya. Yohanes 16 dalam satu pasal itu tidak ada nama Isa. Ya. Disuruh menyembahku, nggak ada. Injil kan diturunkan kepada Nabi Isa. Setahu saya ya, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Kita kan tahu kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Musa. Musa bawa bawa rakyat Israel kepadaku. Kemudian turun Injil kepada Nabi Isa. Kita kan tahu kitab-kitab diturunkan kepada siapa aja ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang Injil itu yang saya tahu, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Setahu saya. Setahu kami, Injil memang benar kan? Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, Yohanes pasal 16, itu Isa. Enggak, tunggu dulu, Mbak. Ya. Boleh dibuka, boleh Kak Mikana coba dibuka pasal 16 kan Kak Mikana tahu tuh, pasti tahu isi-isi Injil itu pasal 16 apa-apa aja gitu. Tapi saya sudah berulang-ulang membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada perintah, tidak ada pernah tertulis Isa disuruh menyembah kepada aku, nggak ada. Nah,
Coba buka. Kenapa? Apalagi di Yohanes 16 ini saya dulu, baca. Di mana? Saya Begini dulu, tunggu. Itu dari YouTube disampaikan oleh pastor. Hah, pastor mana itu? Itu mungkin pastor abal-abal itu, Kak. Jadi gini, kalau bertanya tentang Alkitab itu jangan sumbernya dari non-Kristen, jangan dari situs-situs non-Kristen, tapi dari Alkitab lah, Kakak cantik. Ya. Nah, begini Kakak cantik, saya mau tanya dulu bentar. Ini dari sumber Alkitabnya Kak Mikana, dari Injil, bukan Bible ya, Injil. Jadi Isa bawa Bani Israel untuk bersamaku, ya kan? Jadi bersamaku, aku itu menurut Kak Mikana itu siapa? Karena Isa yang disuruh. Nah, menurut Kak Mikana, menurut dulu. Agama Kristen, Isa itu begini kan dulu. Tuhan. No. Saya bentar. Makanya ini kita ada kesalahpahaman. Kakak harus tahu dulu, saya tidak pernah percaya namanya Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan siapa-siapa kami, bukan Tuhan kami, bukan Nabi kami, bukan siapa-siapa kami. Karena Nabi Isa bukan Tuhan Yesus. Kalau menurut kami, nama Yesus itu Isa. Tapi menurut umat Kristiani, kalian namakan itu Yesus. Itu sama. Satu wujud ya. Iya, bentar. Oke. Kalau begitu, Kak, kalau Tuhan Yesus Kristus itu Nabi Isa, saya mau tanya, apa nama arti Isa? Apa arti nama Yesua atau Yesus? Silakan. Kalau Yesus itu saya nggak punya pengetahuan di situ karena saya tidak mempelajarinya. Loh, terus kenapa Mbak menyimpulkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan Yesus? Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintah, untuk menggiring, untuk menyelamatkan Israel. Mama Anoka, bentar dulu, Mama Anokela. Iya. Anokela. Kalau kita menyimpulkan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, Kakak. Tadi saya sudah katakan Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa, tapi Anda ngeyel bahwa menurut kami Yesus Kristus itu Nabi Isa. Kalau begitu, apa arti nama Yesus? Yohanes. Masa Kakak ahli kitab tidak tahu pasal 16? Buka aja pasal 16. Apa perlu saya bukakan Injilnya? Apa perlu Kakak saya bukakan? Begini dulu, saya paham. Besok, kapan-kapan saya pinjamkan Injilnya. Saya pampalkan ini loh pasal 16. Coba Kakak cantik. Iya. Kakak cantik. Nggak usah tanya dulu mengenai Yohanes 16. Saya tahu isinya ini. Saya bolak-balik baca ini. Makanya tadi saya katakan apa yang... Saya nggak menginikan. Kakak aja yang jelaskan. Bentar dulu, Mbak. Halo, Mbak. Mbak harus bertanggung jawab dulu menyamakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Dan begini, Anda mengatakan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Saya mau tanya, bentar dulu. Pertanyaan saya, kenapa Kakak mempertanyakan yang lain kepada saya? Karena ini harus kita luruskan dulu, Mbak. Narasumber, menerima pertanyaan yang bertanya narasumber. Kenapa Kakak balik bertanya kepada saya? Ya karena Mbak menyimpulkan sesuatu yang Mbak nggak ketahui gitu loh, kan aneh. Nggak ketahui, saya sumbernya jelas loh. Yohanes pasal 16. Yang ditanya apa, jawabnya apa? Tadi kan Yohanes pasal 16, itu artinya apa? Makasih Bang Hendri, makasih. Mbak yang cantik, Anda paham nggak sih yang Mbak bicarakan? Paham. Saya sumbernya jelas. Saya sumbernya jelas. Thank you Bang Henry, terus memberkati. Dari pastor, saya nggak perlu buka ini ya, nggak perlu buka YouTube ya. Coba Kakak buka aja deh. Bentar dulu Mbak. Jangan kejauhan dulu. Ini orang Bani Israel bersamaku. Bacot terus. Ya, maaf. Coba Kak Mikana Oke, yang pertama Mbak ini menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, tapi nggak ngerti apa-apa, kosong sama sekali. Justru saya karena nggak ngerti, saya bertanya sama Mbak Kak Mikana. Tadi itu bukan pertanyaan, Mbak. Bedakan pertanyaan dengan kesimpulan. Mbak menyimpulkan. Tadi saya sudah katakan, walah, ini ngerti nggak sih Mbak ini? Tadi Mbak saya bilang Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, tapi Mbak maksa. Oh enggak, menurut kami Yesus itu adalah Isa. Kalau begitu apa arti nama Yesus? Apa arti nama Isa, Mbak? Saya nggak menyalahkan Kak Mikana. Itu menurut paham kami, Tuhan Yesusnya Kak Mikana itu adalah Nabi Isa kami.
Nabi Nah, kita aduh Tuhan tolong, tapi aduh. pemahaman kita berbeda. Nah, itu Kami tadi menganggap makanya Tuhan saya tanya, Yesus Mbak. Mahikana itu adalah Nabi Isa kami. Jangan disalah-salahin. Saya tidak Hah? menyalahkan Kak Mikana Jadi, untuk menyembah Yesus, ya untuk Tuhan tolong. menganggap Yesus. Saya menganggap Oh, Yesus yang alah. Mikana itu Isa adalah Nabi kami. Tapi saya bertanya nih, Yohanes pasal 16, Isa Mbak, bentar dulu, Mbak. Israel Mbak, untuk bentar dulu, Mbak. bersamamu, Ini pemaham. menyembahku, bahwa mereka Ya bersamamu Tuhan untuk tolong. menyembahku. Aku itu apa itu, Mbak? Kak Imkana, Bentar dulu, Mbak. Mbak, ini mohon maaf, ngebacot terus mohon maaf. Tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, teman-teman. Tadi saya tanya, apa arti nama Yesus Kristus dan juga nama Isa? Dia nggak bisa jelasin. Dia hanya bisa membacot terus nyimpulkan sesuatu hal yang dia tidak ketahui gitu loh. Apa arti nama Tuhan Yesus? Nama arti Yesus itu kamu nggak tahu, Mbak. Saya sudah jelaskan ya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa, tapi dia maksa coba. Tapi ketika ditanya, kenapa dia bisa menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa? Apa arti nama Yesus Kristus, Mbak? Dan kemudian sebelum saya masih satu pertanyaan. Karena gini, kalau Mbak bertanya tentang Yohanes 16, tanya di situ saja, nggak usah mutar-mutar sana sini menyimpulkan sesuatu yang Mbak nggak tahu. Aduh, Tuhan tolong. Terus di ini, Mbak, buka mikrofonnya, Mbak, tapi jangan ngerocos terus ya. Jangan ngerocos terus, buka mikrofonnya. ya, Jangan ngerocos ya. terus. Bentar dulu, Mbak. Karena Apa? saya tidak Begini, tahu, coba sebutkan makanya persamaan saya Tuhan bertanya Yesus sama dengan Kak Nabi Imkana. Isa, Mbak. Hah? Kan tadi saya sudah bilang, Mbak, bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kenapa? Saya bisa jelaskan perbedaannya apa. Loh, Mikana bukan menyebut menurut Nabi saya. adalah Yesus, diganti namanya oleh Bentar dulu, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Mbak. Halo, halo, Mbak. Mbak. Yesus. Hoi. Ya. Allah, tolong please. Ya. Tolong sebutkan persamaan. Tolong sebutkan persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, Mbak. Ayo, silakan. Sama-sama kelahirannya sama. Yesus itu Nabi Isa, menurut kami Nabi Isa. Nabi Isa. Aduh, Tuhan tolong nih. Nabi Isa. Nabi umat Islam, tapi disalahgunakan oleh saya ya, oleh kaum Bani Israel dengan sertakan dalilnya, Mbak. Persamaannya di mana, Mbak? Cuman pengetahuan saya, Nabi Isa, Yesus Kak Mikana itu Nabi kami. Kalau saya mau buka Quran, nanti kakak nggak ngerti. Saya buka Quran. Boleh, iya, persamaannya di mana? Persamaannya di mana, Mbak? Ayo. Itu sama-sama Nabi. Dalilnya mana, Mbak? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Mbak. Oke, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Diam ya, Mbak. Ya. Israel dari kesesatan. Setahu saya. Aduh, Tuhan tolong please deh. Tolong deh. Jadi tolong Yohanes pasal 16 deh, Kak. Itu maksudnya apa itu? Bentar dulu. Kita harus luruskan dulu, Mbak. Ya, Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Supaya itu Mbak itu paham bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam, ya. Itu menurut Kak Mikana, itu menurut umat Kristiani, tapi menurut kami itu sama. Samanya di mana? Oke, ya. Begini, Mbak, kita akan jelaskan dulu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan ini adalah hak saya, ya. Saya menggunakan hak jawab ketika ada saudari kita Muslim menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Ini saya menggunakan hak jawab, ya. Mbak harus tahu dulu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Nggak usah nyerocos, Mbak. Dengar dulu, Mbak. Ini. Apa yang diomongin? Aduh, Tuhan. Mbak cantik. Iya, bentar ya. Mbak cantik, buka mikrofonnya. Ini dia ngomong, dia nggak tahu kalau mikrofonnya. Tutup ya. Kak, saya nggak mau
Maksudnya saya bertanya, kakak bertanya sama saya. Iya, betul. Bentar dulu, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Menerima pertanyaan dari narasumber dari yang lain. Dari iya, bentar dulu, Mbak. Mbak. Jawabnya sampai sekarang, kakak dengar dulu. Dengar. Dan Isa. Ya udah kalau ini orang nggak terus meluli, ya ampun deh. Belum apa-apa udah panik loh. Tuhan tolong ampunilah dia. Mbak, dengarkan dulu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa ya. Ini saya menggunakan hak jawab bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Nabi Isa. Mbak, dengar dulu, Mbak, jangan ngomong terus. Didengar, ya. Saya bisa buktikan perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Bukan kayak Mbak nyerocos bilang Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa, tapi nggak tahu persamaannya di mana. Oke, yang pertama Mbak dengar ya. Yang pertama perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Kamu dengar Mbak, nanti akan saya jawab Yohanes 16. Saya akan jawab dan itu saya senang sekali kamu bertanya itu, ya. Yohanes 16 itu tidak ada di situ Nabi Isa disuruh menyembah Allah, nggak ada, ya. Aduh, ngerecos terus dia lagi, tahe. Oke teman-teman, ini saya menggunakan hak jawab ya, perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Yang pertama dari segi silsilah. Dengar Mbak, dengar dulu Mbak, perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa ya. Yang pertama dari segi silsilah. Nah, Maryam itu saudara Harun. Dan ayahnya Maryam adalah Imran. Itu tertulis di QS 19 ayat 28, QS 66 ayat 12. Bahwa Siti Maryam itu saudara Harun. Kakak, tolong Yohanes pasal 6. Tuhan panik. Betul ini orang. Dengar dulu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, Mbak. Bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kakak menguasai kitab kakak. Saya mau menguasai, nanti saya akan jawab Yohanes 16. Tapi saya luruskan dulu. Sekarang dong. Apa nunggu besok? Tuhan tolong ya. Tuhan. Tolong jawab Yohanes pasal 16. Buka kitabnya dong, Kak. Bentar dulu, Mbak. Ya. Saya harus luruskan dulu tuduhanmu menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Saya harus luruskan dulu, Mbak. Nanti akan saya jawab Yohanes 16. Oke, saya tidak menyebut Isa lagi, tapi menyebut Yesus ya. Yesus. Enggak, Mbak, terima dulu bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Mbak harus tahu dulu bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Menurut Mbak, kalau menurut kami sama. Ya ini makanya saya harus luruskan dulu pemahamanmu ini. Mengadakan Yesus. Isa kalian sebut Yesus. Udah Isa turunkan saja dia nyerocos terus sebut Isa. Jawabanmu. Kau dengar baik-baik ya. Itu memang imanmu, tapi ketika kau bawa di sini, ketika kau bernarasi, ditanya, kau harus bisa menjelaskan. Ini Tuhan kami. Kau bawa-bawa menyamakan dengan nabimu, kami tidak terima. Dan karena minta dijelaskan. Kau nyerocos terus. Bilang aja nggak tahu perbedaannya. Pak, kayak bebek. Disuruh jelaskan nggak ngerti. Jelaskan itu, dijelaskan itu. Apa itu persamaannya? Apa itu persamaannya? Persamaannya apa Nabi Isa dengan Tuhan Yesus kami? Kuak. Lihatin aja. Udahlah, dia nggak mau dengar jawaban, Mikana. Ya, terus di Yohanes 16 juga nggak ada seperti yang kau bilang itu, bahwa Tuhan Yesus disuruh menyembah. Yohanes pasal 16. Kenapa di Yohanes 16 itu? Iya, ada apa di Yohanes 16? Iya, yang mana Yohanes 16? Tahu artinya apa? Yohanes 16 apa di situ? Apa? Ya kan sudah saya bilang. Saya yang mana? Umat Muslim. Ya mana tunjukkan di Yohanes 16 bahwa Tuhan Yesus disuruh menyembah, apa itu, di mana? Kok di mana? Buka lah, buka. Enggak ada di Yohanes 16 kayak begitu. Kok enggak ada? Oke, kita bacakan ya Yohanes 16 ya, ini orang aduh. Ya. Yohanes pasal 16 dong. Oke, dengar Mbak. Udahlah, daripada ribut-ribut. Berarti Kak Mikana saya tetapkan tidak bisa menjawabnya. Oke? Tuhan tolong. Ya. Mbak,
Kamu dengar dulu Yohanes 16. Karena tidak ada yang kau tanya itu nggak ada tertulis dalam Alkitab. Di Yohanes 16 bahkan dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada tertulis seperti itu. Bahwa Nabi Isa disuruh menyembah aku. Nggak ada. Ya ampun. Begini saja, tunjukkan saja ayatnya di mana. Jangan cuma nyerocos saja, Mbak. Kitab kalian sendiri ya. Berarti kalian membaca kalian membaca kitab kalian sendiri ya. Kau dengar ya. Dari zamannya Taurat cabur sampai tentang Injil kau dengar. Itu tidak ada Nabi Isa. Aduh, ya ampun Tuhan. Kenapa ini wanita panik ya? Bentar dulu. Bentar dulu, Mbak. Kenapa panik ini, Mbak? Wek. Mudah makanya aku bilang. Tuhan, tolong. Cewek aku. Bentar dulu. Ini mana yang enggak, ini wanita ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Yang dia tanya itu enggak ada tertulis Nabi Isa disuruh menyembah aku, enggak ada tertulis seperti itu dalam Alkitab. Buka enggak ada. Bisa menjawabnya. Oke? Tidak usah iya, Tuhan, tolong deh. Ya. Kita plan aja tidak bisa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Mbak. Nggak ada tertulis seperti itu. Makanya tuh saya bilang tunjukkan di mana ayatnya. Yohanes 16 ayat berapa ada tertulis Nabi Isa disuruh menyembah aku. Kata aku di sini siapa? Kata Mbak itu. Nggak ada seperti itu tertulis, Mbak. Nggak ada, Mbak. Tolong, Mbak. Aduh. Aduh, Tuhan tolong. Ada dosa aja ya. Ya. Ya silakan, Julia. Selamat malam, Julius. Silakan buka kamera. Saya cuma mau tanya aja, Mbak. Mau tanya, kan Mbak tadi bilang Yesus itu bukan Isa ya? Iya betul, Tuhan bukan Nabi Isa. Tapi kenapa ada persamaan Maryam itu kan ibunya Yesus, ya? Enggak, Tuhan Yesus memilih Bunda Maria sebagai tanda tangannya. Bunda Maria bukan Siti Maryam, Mbak. Iya, tapi persamaannya kan sama kan? Yesus itu. Samanya di mana? Sama lah, kan mamahnya masih Maryam, ya kan? Siti Yesus, Maryam bukan Bunda Maria. Iya, Bunda Maria. Kamu, apalah? Ya, iya, begini. Maryam kan sama apalah. Ya nggak bisa begitu. Yesus dilahirkan sama Maria, ya kan? Sama Isa dilahirkan oleh Maryam. Apa bedanya? Bu, Siti Maryam itu saudara Harun, ayahnya adalah Imran, betul Bu? Ya, tapi Nah, Mbak Bunda Maria, kalau Maria itu ibunya Yesus. Bunda Maria bukan saudara Harun, Enggak, karena kalau Bunda kita Maria ke Harun nggak sejaman, Mbak. Yesus. Nggak dengar dulu, halo. Emak nih bos. Dengar dulu, Mak ya. Bunda Maria itu bukan saudara Harun. Harun ke Maria itu ada 1.500 tahun jaraknya, udah berapa generasi. Nggak disebut lagi saudara. Kalau sudah berapa generasi, Mak, ya Bu, ya. Jadi, Bunda Maria itu bukan Siti Maryam. Nah, sedangkan ayahnya Bunda Maria bukan Imran. Saya cuma mau tanya, Yesus itu dilahirkan oleh Maryam bukan? Bunda Maria, bukan Maryam. Bukan Siti Maryam. Iya, Bunda Maria. Iya, pokoknya Yesus itu benar tidak dilahirkan Bunda Maria. Saya mau tanya itu aja sih. Iya, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia memang melalui Bunda Maria. Tapi bukan Siti Maryam ya. Ya, berarti kan benar kan? Berarti kan benar kan? Berarti kan benar kan? Isa pun kan dilahirkan oleh Siti Maryam. Oh, ya kan? Kayaknya Isa pun dilahirkan oleh Siti Maryam. Maria pun melahirkan Yesus. Apa bedanya coba saya mau tanya? Oh, alat itu, ha. Jangan wala-wala aja, Mbak. Kalau gini, Mbak, saya perhatikan Mbak. Jadi saya mau nangis saya di sini. Orang
Judul-judulnya diturunkan. Kalau Mbak Ya udah, tunggu. diturunkan. Itu yang saya perhatikan. Makanya Ibu jangan Mbaknya nyerocos tadi dulu. belum jawab orang itu yang Ya. Yohanes surat Ibu. Yohanes 16 belum dijawab, orang langsung diturunkan. Ibu sama yang Setiap saya kayak lihat Ibu. pokoknya Mbak orang diturunkan terus kayak gitu terus. Bu, Etis dengar Mbak dulu, Bu. itu jawab. Mbak kan Iya. ibaratnya bisa jawab dong harusnya. Nah saya cuma di sini cuma nanya aja. Iya, dulu. Maria itu ibunya Yesus Gimana mau bukan? dijawab, Ibu nyerocos terus. Ya Tarik oke nafas oke dulu. saya diam saya cuma Ya tanya itu aja sih. Silakan Maria bicara. itu ibunya Yesus. Ya, dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Iya, dengar di Bu. Bu, dibuka mikro apa kameranya, Bu. Bu. Nah, Buka bisa kameranya, buka. Bu. Nah, dengar Bisa baik-baik nih, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, Bu. Dengar, oke. Siti Maryam itu kan saudara Harun. Dan ayahnya Maryam itu adalah Imran. Nah, sedangkan Bunda Maria bukan saudara Harun. Karena Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya. Sudah berapa generasi. Nggak disebut lagi saudara. Oke. Tapi keturunan. Nah, Oke. tapi walaupun begitu, Maria itu dari suku Yehuda. Karena Harun itu suku Lewi. Sedangkan ayahnya Maria itu bukan Imran, tapi Eli. Lalu di mana persamaan Bunda Maria dengan Siti Maryam? Orang berbeda kok. Oke. Kalau emang itu berbeda, saya cuma pengen tanya. Bunda Maria melahirkan Yesus tidak? Ih, bolak-balik. Udah, terima kasih Bu ya, terus memberkati Bu. Jawab aja. Gercep banget menyamakan Bunda Siti Maryam, tapi ketika dikasih tahu perbedaannya, panik.